A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Sehat semua ya sahabat Dialog Positif dan Dialog Positif Family. Malam hari ini seperti biasa kita ketemu lagi dengan guru kita yang pastinya akan membawa banyak sekali pencerahan, banyak sekali cahaya-cahaya yang senantiasa membawa kembali kita kepada kesadaran yang lebih baik. So malam hari ini Bang Dame akan mengupas, ini udah nggak kerasa nih kalau buku udah jadi satu buku nih Bang Dame ya, udah self inquiry-nya udah 13 jilid nih ya, udah 13. Wah, ini bukunya mungkin 100 halaman lebih, 200 mungkin ya, karena luar biasa dengan self inquiry ini. Saya rasa kita semua banyak mendapatkan hal yang luar biasa, menemukan titik kesadaran yang lebih baik. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi kita sambut guru kita, Bang Dame. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame. Alright, so Bang Dame boleh di-unmute kah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, silakan Bang Dame, boleh untuk langsung dimulai. Ya, terima kasih Mas Abu, sahabat-sahabat Dialog Positif yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat Dialog Positif yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan napas. Setiap detik itu sebuah momen yang berharga sebetulnya. Apalagi momen saat ini kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang nyambung, sahabat-sahabat sehati, sahabat-sahabat yang amat sangat rindunya pada Allah, dan sudah tidak sabar rasanya bersatu dengan Allah, bersatu dengan Sang Kekasih, bersatu dengan keberadaan, baik dalam perkataan, napas, tindakan, dan seluruh aktivitas kita. Kita ingin itu adalah gerakannya, kita ingin itu adalah kehendaknya. Dan semoga malam ini hati kita disentuh, sehingga kita tidak hanya paham secara intelektual, tapi kita juga paham dari hati yang paling dalam, sehingga saat ini kita mendapatkan casan ya, kita mendapatkan energi yang semakin menyatu dengan dia. Kita sampaikan rasa hormat kita kepada guru-guru kehidupan yang dihadirkan kepada kita untuk membangunkan kita, senantiasa mengingatkan kita agar kita selalu tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tidak terasa, seingat saya ini sudah 14 kali di sini, judulnya adalah self-inquiry. Saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa self-inquiry ini sebuah metode agar kita mengetahui sesuatu melalui pengalaman langsung. Jadi sebetulnya bukan saya yang paling tahu di sini, tapi kita sama-sama di sini belajar untuk menyelidiki apakah kita sudah mengalami apa yang kita bicarakan. Apakah kita sudah betul-betul menyatu dengan apa yang kita ketahui. Karena itu terus-menerus kita melakukan penyelidikan. Temanya bisa apa saja. Nah, malam ini kita akan membahas tema yang menarik, After Freedom. Kemarin kita sudah bahas freedom, bahwa kemerdekaan itu apabila kita sudah sadar siapa diri kita yang sejati, bahwa diri-diri palsu itu akan menyingkir dari ruang batin kita. Apa cirinya kalau kita sudah freedom? Kita tidak lagi terganggu oleh pikiran kita. Jadi kita tidak lagi terganggu oleh pikiran kita. Kita bisa menyadari dia hanya tamu yang datang dan pergi di ruang batin kita. Kalau kita masih terganggu dengan pikiran kita harus segera self-inquiry. Selidiki lagi. Siapa ini yang terganggu? Siapa ini yang cemburu? Siapa ini yang takut? Siapa ini yang panik terhadap situasi? Nah, proses ini terus-menerus kita lakukan sampai kemudian kita sadar betul bahwa aku bisa mengamati apapun yang nampak, yang menampil di hadapanku. Baik secara penampilan material dan juga penampilan dalam bentuk imajinal. Sekarang ada tambahan, penampilan dalam bentuk sosmed, penampilan dalam bentuk digital. Nah,
Lagu tadi kenapa saya minta, itu adalah salah satu lagu yang sangat bagus banget. Itu diciptakan oleh Nina Simon, kalau nggak salah, Ya. diperbaharui oleh Michael Bublé. Itu tentang pengalaman Nina Simon setelah di Freedom. Dia mengalami satu awakening, lalu awakening itu kebangkitan rohani, dia mengalami kebebasan yang tanpa batas, dan saat itulah dia melihat fish in the sea, you know how I feel. Aku lihat ikan di laut. River running free, you know how I feel. Ya kan? Blossom on the tree. Mekarnya bunga, you know how I feel. Tahu mbak yang gue rasain gitu. It's a new dawn, fajar baru. It's a new day, hari baru. It's a new life for me. And I'm feeling good. Lanjut lagi satu lagu aja bang, nggak apa-apa bang. Oh gitu. Oke. itu sama seperti apa, melihat segala yang ada itu, apapun yang terjadi dia nggak protes lagi. Apapun yang dia lihat, semut yang dia lihat, matahari yang bersinar, kemudian termasuk orang yang cemberut, itu semua dia lihat indah. I'm feeling good gitu. Jadi buah dari awakening. Awakening itu kalau dalam perspektif Islam adalah syahadat. Tapi syahadat self inquiry ya, syahadat kesaksian ya, bukan syahadat lapas gitu. Kalau syahadat lapas kan formal ya, kayak akad nikah, aku nikahkan udah. Terus juga di masjid ada orang convert agama itu lafaz gitu. Tapi ini syahadat kesaksian, la ilaha illallah, tidak ada apapun lagi kecuali Allah. Jadi orang yang sudah bersaksi itu prioritas hidupnya itu Allah, 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 Tuhan, Tuhan, kesadaran, sadar. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu menyaksikan apa, utusan-utusan Allah. Dalam seluruh alam ini utusan Allah. Seluruh alam ini adalah penampilan Tuhan, cermin ilahi. Semuanya gitu. Jadi itu awakening, kesaksian la ilaha illallah, kemudian kesaksian Muhammad Rasulullah. Nah, menjaganya bagaimana? Nah, dalam perspektif Islam, menjaganya itu selalu menjaga kerinduan batin pada Allah. Nah, itulah ajan. Ya. Jadi after kita sudah awakening, kemudian after kita sudah freedom, batin itu sudah lapang, selapang-lapangnya gitu. Selapang-lapangnya, dan semua kita pasti sudah mengalami ini. Cuma belum konsisten. Karena itulah di sini kita coba bahas. Seperti apa sih kira-kira new life? Ya, kehidupan baru after freedom. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita jaga kerinduan itu, lalu kemudian selalu bersih-bersih. Nah, itu wudhunya tuh. Ya, beberapa teman yang sudah mengikuti sholat sebagai mi'raj itu akan paham. Kehidupan baru. Ya, kalau datang nanti personality kita di masa lalu, itu kita bisa tonton. Relationship yang baru, pekerjaan yang baru, cara memandang hidup yang baru. Ya. Jadi kalau masih ditarik-tarik dengan cara berpikir lama, ya dia perlu self-inquiry lagi terus-menerus. Ya. Kita itu semua sebetulnya sudah awakening, teman-teman. Sudah freedom. Inside us, sudah freedom. Jadi yang membuat kita tidak freedom apa? Tidak merasakan feeling good-nya Nina Simon itu. Karena setiap hari kita masih mengikuti jalan pikiran lama. Itu sebetulnya. Kalau kita sudah bisa tonton itu, udah akan setiap every single day, every single moment itu akan kita rasakan sebagai feeling good. Nah, feeling good itulah Bismillahirrahmanirrahim. Feeling good itulah kalau dia udah sholat, saat sholat, salam gitu. Seluruh hidupnya adalah spreading love. Gitu. Nah, kalau mau detail tahapan-tahapannya, teman-teman bisa melihat tuh proses kita untuk konsisten, sadar kita itu siapa. Itu ajan, wudu, iqomat, takbir, surrender to God, kemudian humility, ruku.
i'tidal, sujud, hilang lagi keakuannya, duduk antara dua sujud, sujud lagi, terus sampai kemudian tahiyat mengagungkan Allah, sampai kita spreading love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Abu, karena ini kita sudah panjang perjalanannya, saya tidak banyak memberikan pengantar nih teman-teman. Karena kita self inquiry ini sudah mulai seperti apa sih kehidupan baru kalau kita sudah after awakening atau after freedom. Yang jadi tidak banyak pengantar dari saya. Lagu tadi sudah mewakili. Semua yang datang itu kita tidak tolak lagi. Apapun. Ya, tapi bukan fatalistik, bukan. Jadi nerima aja dong. Itu berarti belum awakening tuh, belum freedom dong. Belum freedom. Jadi apapun yang dihadirkan, dia akan selalu melihatnya sebagai feeling good. Tanda-tanda Tuhan, wajah Tuhan. Semuanya di mana-mana. Mudah-mudahan teman-teman kalau masih ditarik-tarik kepada personality masa lalu, self-inquiry lagi. Satu contoh yang banyak orang agak gagal move on adalah ketika ketemu teman lama, dia masih memancing personality kita di masa lalu. Ya, padahal kita sudah nggak di situ, tapi dia mancing lagi. Jadi misalnya contoh, saya dulu kerja di bank. Terus teman lama itu, halo apa kabar? Dia kan masih berkomunikasi dengan personality damai yang ada waktu itu dia mau kerja. Padahal dengan kesadaran sekarang, dengan perjalanan jatuh bangunnya dalam kehidupan dengan kebijaksanaan sekarang, saya sudah tidak di situ lagi. Tapi ketika berkomunikasi dengan dia, ya tetap dipakai dulu personality yang itu. Jadi ketika kita sudah bisa mulai menyadari betul bahwa diri kita yang di masa lalu itu, personality kita di masa lalu, relationship kita di masa lalu, seperti seolah-olah orang lain, nah itu. Kita nggak diganggu lagi. Ya, jadi dia sudah tidak lagi terganggu oleh itu. Kan kita banyak new personality, tapi begitu after freedom, after awakening, kita new personality-nya adalah spreading love. Hidup jadi dharma. Jadi akan sensitif ketika mulai nongol lagi drama-drama yang tidak perlu. Akan sensitif dan kita langsung tidak mau ke situ lagi, self inquiry lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak lagi ditarik-tarik oleh cerita-cerita, drama-drama personality di masa lalu. Karena sudah freedom. Sayang banget. Itu Mas Abu ya, kita langsung dialog saja. Mudah-mudahan kita bisa interaksi, bisa lebih joss. Aduh, ini openingnya dikit tapi jelek-jelek banget nih Bang Damai, mind blowing banget nih openingnya sih ya setitik gitu ya, tapi ini luar biasa. Oke Bang, saya jadi lebih sangat apa ya, ketika tadi Bang Damai mengatakan bahwa awakening itu adalah syahadat, bahwa azan itu adalah menjaga kerinduan kepada Allah, wudhu itu adalah bersih-bersih, yang kalau dilihat lebih dalam lagi bahwa kegiatan ritual hari-hari kita ini luar biasa banget sebetulnya ya Bang Damai. Itu benar-benar hal yang benar-benar membawa kita kepada kesadaran inti gitu. Nah, ya itu balik lagi sih Bang Damai, berarti perlu kesadaran yang lebih dalam lagi untuk melakukan suatu ritual supaya menghantarkan kita menuju kepada self inquiry gitu. Nah, yang ingin didiskusikan sedikit Bang Damai, saya pernah mendengar Nabi Muhammad tuh di statement kan begini. Sholat itu rekreasinya Nabi Muhammad gitu. Sampai ada kata-kata rekreasi gitu Bang Damai. Nah, berarti kalau ada kata-kata rekreasi, ya rekreasi kan bukan liburan, bukan main-main, tapi recreation gitu. Nah, apakah yang 5 waktu ini adalah justru saat untuk kita selalu meng-self inquiry gitu Bang Damai? Gimana kira-kira? Wah ini terima kasih Mas Abu, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau kalimatnya itu sebenarnya gini, hiburanku ada dalam sholat. Iya. Hiburanku ada dalam sholat. Jadi rekreasi boleh juga dikatakan begitu. Nah, sebenarnya cara pandang terhadap sholat ini perlu diperluas spektrumnya. Kalau Pak Mas Abu kan suka ngomong spektrum. Kalau selama ini kita menggunakan spektrum ataupun perspektif sholat itu sekedar ritual, tapi begitu kita sudah mulai diskusi self inquiry ini, sholat itu adalah mi'raj. Nabi menggunakan kata mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin.
Tapi orang masih membatasinya pada rituals. Tapi begitu kita perlu spektrumnya adalah sholat itu kan nomor 2. Nomor 1 kesaksian dulu. Ya, jadi sebetulnya kita akan berasa sholat itu ekspresi kerinduan kalau sudah kesaksian sebenarnya. Kalaupun selama ini kita melakukan ritual, belum betul-betul kesaksiannya mengalami, maka itu proses kayak fingering, kayak saya latihan gitar. Fingering, tapi saya belum menikmati gitu. Ya, belum menikmati gitu. Jadi self inquiry itu membantu kita untuk proses sahadat kita benar-benar sahadat gitu. Kan metode sahadat itu bisa melalui penderitaan, baru kita sadar Allah itu selalu nongol kok menolong kita. Setiap orang pasti mengalami kesaksian. Lagi stroke, lagi serangan jantung. Tapi kan nggak enak kalau kesaksiannya harus stroke dulu. Itu sebetulnya kesaksian itu bukan kalimatnya, bukan kata-kata statementnya. Kesaksian itu adalah saat aku tak berdaya, ada dia kok bantuin. Nah, cuman kita nggak kunyah tuh. Ketika sudah mengalami itu, kita bisa panggil. Cara memanggilnya apa? Kerinduan pada pengalaman itu. Kan kita mengalami terharu itu karena Allah hadir di situ menolong. Kita nggak bisa deskripsikan dalam bentuk mental. Tapi hati merasakan gitu. Nah, kerinduan itulah yang disebut sholat. Setiap dengar sholat dalam perspektif Islam, itu mengingatkan kita untuk selalu, aduh Allah memanggil nih gitu. Kayak kita kangen sama orang kita sayang gitu. Habis itu secara otomatis kita akan bersih-bersih dengan ilusi-ilusi dunia ini. Ilusi dunia itu bukan berarti kita jadi tidak makan enak, tidak nonton, tidak menikmati kehidupan dunia. Bukan. Dunia itu adalah yang membebani batin kita. Pohon itu sebetulnya nama Tuhan. Itu new life-nya nanti. New life yang coba ingin disampaikan di sini adalah kayak lagu tadi. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, fajar baru. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Nah, itu kan sudah masuk lagi ke situ. I'm feeling good. Oke. Hari ini kayaknya Bang Dame nyanyi aja deh lah. Udah pokoknya hari ini Bang Dame nyanyi juga kita ngerti kok Bang Dame dapat jelebnya juga gitu, luar biasa. Iya kan? Birds flying hard, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze tripping on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Itu kan? Burung terbang di angkasa. Nah itu kira-kira new life orang yang sudah awakening itu. Jadi sebelum ajal dia sudah masuk surga. Iya kan? Sebelum ajal udah every single moment itu surga udah. Ngelihat orang cemberut, aduh ada yang muka cemberut begini, dia perhatikan garis-garis muka orang yang cemberut aja indah bagi dia. Orang debat, ada model debat begini ya gitu. Jadi nggak ada lagi yang bergejolak di dalam gitu. Seru kan begitu kan? Jadi belum ajal dia udah surga. Itu yang mau diceritakan malam ini. Iya, benar. Jadi nggak, kalau dijelaskan secara konsepsional jadi garing gitu. Jadi mau nggak mau nyanyi gitu. mau nggak mau nyanyi gitu. Kehidupan ini jadi nyanyian gitu. Iya. Saya jadi ingat satu statement, siapa lupa pernah baca di buku, bahwa life is a sing gitu. Kita dalam menyanyi itu kan nggak nunggu kapan endingnya gitu, tapi kita benar-benar menikmati setiap notnya naik, turun, masuk bridge, masuk ke refnya, endingnya, dan kita nggak pernah nunggu kapan lagu ini selesai, bahwa mau menikmati lagu ya saat ini gitu. Dan setuju tadi Bang Dame, keren banget sih kalau mau ngomongin konsep jadi garing, jadi mending nyanyi. Bener sih Bang Dame, setuju banget. Dan Mas Abu, ini yang menarik nih.
Eh. Saat kita nyanyi masuk di situ, nah itu sholatnya itu. Itu sebenarnya sholat itu. Rumi kan pernah tuh lagi mabuk kan, mabuk ilahi maksudnya. Kan lagi fly itu, kayaknya kalau dulu lah ada lagu kayak tadi, itu kayaknya Rumi nyanyiin juga tuh. Lagi asik nyanyi gitu kan, menikmati. Terus ajan dari masjid. Allahu Akbar gitu. Muridnya Rumi datang. Syekh, sholat dulu. Kamu nggak lihat aku lagi ketemu. Itu muridnya langsung bingung. Langsung kan gitu, kamu belum nyampe, aku kan lagi ketemu nih, lagi berintim gitu. Iya, itu keren, itu keren, itu keren, itu keren ya, ya benar, benar, Iya kan? benar. Nah, Wah, luar. tetapi yang menarik pada ritual sholat itu kita bisa ngelihat tuh tahapan-tahapan batin kita. Beberapa sahabat di sini kan sudah mendapatkan tuh pembekalan begitu. Jadi ajan itu aja kita ngerti, udah khusyuk. Wudhu itu aja udah ngerti. Nikmat loh membersihkan batin itu. Ya kan? Betul, Bang. Ada orang nyakitin kita, terus kita tersinggung. Astagfirullah, kok aku tersinggung ya Allah, maaf ya Allah, aku kok berburuk sangka sama dia. Membersihkan batin itu namanya wudhu. Nah, kalau misalnya rada susah pakai meditasi, duduk diam, astagfirullah, pakai air. Ya Allah, aku tadi berburuk sangka sama dia, siram aja muka nih. Itu wudhu. Iya. Betul. Kenapa itu nggak dipakai oleh umat Islam untuk membersihkan dirinya? Itu cara Rasulullah itu. Caranya Rasulullah yang sangat mudah. Saya yakin tidak semua orang bisa juga meditasi batin ataupun wudhu batin namanya. Ya caranya gimana? Pakai air gitu. Tapi kadang-kadang mak-mak kan lagi wudhu itu bulu mata takut copot gimana nih alisnya gini gitu. Jadi itu urusan lelah gitu. jadi wudhunya terbatasi gitu ya. Iya. Kalau Mas Abu, saya sangat menikmati wudhu. Beneran. Ini jenius ini. Itu kan yang ngasih. Itu metode dari Allah loh itu. Jadi kenapa kita tidak merasakan wudhu efektif membersihkan batin kita? Karena perspektif. Karena perspektifnya belum dapat gitu. Iya. Ya, dan menarik ketika tadi Bang Dame ngomong azan gitu, saya selalu juga menganalogikan bahwa setiap apapun suara, setiap apapun sinyal itu adalah azannya Allah gitu. Karena azan itu kan untuk mengingat Allah gitu. Jadi ketika ada orang nyebelin datang teriak-teriak ke kita, itulah azannya. Ketika ada orang yang datang terus mukanya cemberut, itulah azan. Ketika apapun, itulah azan. Kita bisa menganalogikan seperti itu nggak sih Bang Dame? Bisa Mas, itu sudah mulai seluruh kehidupan ini ajan kan. Tapi saya juga ingin teman-teman bisa merasakan ajan yang dilakukan Bilal. Itu bikin Nabi itu menikmati gitu. Kayak ajan itu, kalau Bilal lagi ajan, kan sahabat Nabi Bilal. Begitu ajan, itu Nabi sangat menikmati. Maka dijawab. Itu kan kayak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi di hati ngomong, Allah. Ikut, berarti ikut gitu. Iya. Jadi seluruh suara-suara ajan, tapi silakan juga menikmati ajan syariat. Karena itu cara dari Tuhan. Jadi kita kan jadi respect sama syariat juga. Kalau di Tibet saya mendengar itu gong itu. Kalau Christianity pakai lonceng. Nggak apa-apa. Bagi perspektif orang Christianity, lonceng itu ajannya. Waktu saya ke India itu gong. Tiupannya Krishna. Itu kan Krishna kan suka niup itu tuh. Trompet. Oh, itu asik banget tuh. Zaman itu lagi nonton kisah Mahabharata. Begitu ke India, Sungai Gangga, ada di situ suaranya. Itu ada juga maghrib keluar tuh. Trompetnya Krishna itu. Wow, itu nikmat banget gitu. Jadi kita bisa menikmati banyak tradisi. Yang penting rasa rindunya dapat. Dan itu sudah zikir. Apa yang terjadi? Jadi kangen mengekspresikan bertemu Tuhan. Nah, kita sudah disiapkan jalannya. Dan setelah itu, muka jadi sumringah kan? Ya feeling good itu lagi. Feeling good oh, lagi ya semangat, bersiul-siul sendiri, nyuci piring jadi rajin, ngepel. Kok anak mama jadi rajin ngepel nih? Oh iya dong, Ma. Habis merasakan cinta gitu. Bersih-bersih, rajin tiba-tiba. Mudah-mudahan teman-teman mulai bisa menangkap nih.
setiap aktivitas sehari-hari, that's meditation. That's zikir. Itulah sholat. Yes. Jadi jangan kita batasin lagi. Tapi juga saat yang sama, kita bisa nikmatin melepaskan kerinduan pada Tuhan melalui ritual sholat. Hmm. 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 Ya itu sih, tadi nggak kebayang sih Bang Dame waktu Rumi lagi mabuk tadi gitu ya. Dia lagi beserta, muridnya datang gitu. Rumi nggak sholat dulu, mungkin mukanya, dia ini belum ngerti nih gitu. Iya, iya, betul. Jelas-jelas ini udah ketemu, disuruh ketemu lagi gimana sih gitu ya kira-kira ya. Iya. Oke, oke. Aduh, ini openingnya luar biasa ya, bener Bang Dame. Nanti berikutnya, pokoknya request lagu apa aja boleh semua saya lagunya ada Bang Dame, tenang aja. Oke, dikit lagi pengen nambahin tentang azan bahwa perbedaan time zone membuat azan di satu daerah ke daerah yang lain, di satu tempat ke tempat yang lain itu tidak pernah terputus. Jadi kalau kita sadari bahwa setiap momen itu suara azan tuh dalam tanda petik selalu berkumandang dan that's the sign of God gitu. Di awal Bang Dame berkata the sign of God. Bang Dame langsung bicara tentang self inquiry untuk mengenal dan sampai ke 13 hari ini feeling good ini saya rasa luar biasa sekali bahwa new life itu dirasakan begitu ada kerinduan dan ya ciri-cirinya adalah when I'm feeling good gitu. Dan saya rasa malam hari ini kita juga lagi feeling good ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Bang Dame. Pertanyaannya berkaitan sama traumatik sih sebetulnya. Jadi ada pertanyaannya begini. Kalau secara psikotraumatologi ya, kejadian yang menyakitkan itu kan harus disembuhkan dengan kembali ke peristiwa itu lalu diterapi gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang trauma gitu dan dia selalu mengaitkan sama terganggu dengan pikiran ketika tadi freedom itu adalah tidak terganggu dengan pikiran dan berkaitan dengan trauma. Nah, kira-kira pandangan Bang Dame mengenai ini gimana? Ya, ini ada beberapa metode. Ada metode yang bertahap. Psikologi banyak melakukan itu, hipnotis juga. Kalau di Islam juga ada ruqyah, dan selama ini kan suka ada orang di ruqyah gitu. Karena dia selalu berpikir negatif, merasa negatif di ruqyah. Tapi sebetulnya self inquiry ini dahsyat. Begitu kita sudah menyadari I'm not my body, I'm not my feeling, I am not my mind. Aku bukan pikiranku, aku bukan perasaanku, aku bukan tubuhku. Aku adalah sang saksi yang mengamati semua itu. Pada saat kita melakukan itu, kita langsung terdiam, tiba-tiba kita dibebaskan. Mungkin beberapa orang itu masih sebentar mengalaminya. Kan kemarin sudah kita bahas, the beginning of freedom is the realization you are not the thinker. Permulaan freedom adalah ketika kamu menyadari kamu bukanlah pikiran. The moment you start watching the thinker, momen di mana kita menonton pikiran, a higher level of consciousness, kesadaran yang lebih tinggi aktif. Ya kan? The beginning of freedom is the realization that you are not the thinker. Itu kan semua dengan la gitu. La kan, ilah itu kan ego. Tuhan yang ilah itu bukan Tuhan yang sebenarnya, itu yang kita pentingkan. Bisa apa saja. Bukan itu. The beginning of fruit is the relation that you are not the thinker. The moment you start watching the thinker, kesadaran yang lebih tinggi, aktif. Kamu mulai menyadari bahwa ada sebuah wilayah. Ya, wilayah. Kecerdasan yang melampaui pikiran. Dan pikiran hanya satu aspek kecil dari kecerdasan. Kamu juga akan menyadari bahwa segala hal-hal penting, beauty, keindahan, cinta, kreativitas, joy, inner peace, muncul dari melampaui pikiran. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah secara kita self inquiry, solusi sesungguhnya bukan lagi dari analisa pikiran. Pikiran dipakai menganalisa, tapi solusi sebenarnya ketika kita bisa mengamati pikiran. Kita bisa mengamati perasaan. Jadi orang yang traumatis itu, dia identikkan diri dia dengan personality di masa lalu. Mau 40 kali kita diputus pacar, ketika kita sudah bisa menonton pikiran, nggak ngefek lagi. Kalau di antara teman-teman di sini, masih ada rasa sakit hati, kejadiannya 20 tahun yang lalu, masih ada, berarti adanya di mana? Di pikiran, memori.
tonton kayak nonton Conjuring, kayak nonton film hantu. Kalau kita bisa nonton drama-drama personality itu tanpa terganggu, itu namanya alertness. Itulah takwa. Itulah buah dari puasa. Jadi puasa setiap tahun 30 hari, itu sebetulnya untuk bertakwa. Untuk bisa menonton, mengamati trauma-trauma itu tanpa terganggu. Salah satu cara ngetesnya adalah temui orang yang nyebelin itu. Terganggu nggak? Itu salah satu tesnya. Kalau belum bisa pede ke sana, temui dia di pikiran. Kalau belum juga, ya buka WA-nya dia, buka IG-nya gitu. Sekarang mantan gue gimana ya? Coba rasain di sini gimana? Ada gejolak nggak kira-kira gitu? Ada orang cuma ngelihat mantannya di IG, di Facebook, itu dia bergejolak gitu. Self inquiry lagi itu. Makanya kenapa ini pengantarnya pendek, Mas Abu? Karena ini bakal muncul. Tapi kita perspektifnya sudah the beginning of freedom is the realization. Kamu bukan thinker itu. Seorang guru itu tugasnya cuma itu. Kamu bukan itu. Kamu siapa? Kamu adalah yang mengamati. Yes. Sang pengamat, itulah aku. Kata lain dari sang pengamat adalah aku. Siapa aku ini? Bukan damai, bukan identitas sosial, bukan suami, bukan istri, bukan ayah, bukan. Bukan menteri. Menteri itu personality, expire, ada ajalnya. Kalau masih nempel di situ jadi post-war syndrome. Rasain nerakanya itu. Jadi dia nggak akan merasakan feeling good-nya Nina Simon tadi tuh. Benar sih, Bang. Benar. Jadi poinnya adalah selalu feel atau selalu merasakan bahwa ya itu tadi ya, you are not the thinker gitu. Dan Iya. itu mungkin makna dari khusyuk dan tumaninah tuh di situ kali ya. Ketika sholat menemukan kehusyuan itu, bahwa menyadari bahwa you are not a thinker. Gitu nggak Bang Damai? Yes. Jadi begitu kita bisa menonton pikiran, kita di situ tiba-tiba menyadari aku adalah keheningan. Aku tidak berbeda dengan keheningan. Bahkan aku identik dengan keheningan. Dan at the same time, keheningan itu adalah peace itself. Nah, di situ baru seorang guru akan bilang, kamu adalah itu apa? Peace itself, kedamaian. Fitrah, aslinya kita itu damai. Jadi nggak perlu nyari kedamaian lagi sebenarnya. Kalau masih mencari kedamaian di luar, bahagia di luar, itu depend on. Itu come and go. Nah, kalau kita sudah menemukan peace itself yang hakiki ini, kita bisa bermain-main dengan pikiran-pikiran yang cemburu. Ya, itulah cerita hidup. Tapi sudah tidak ngepek. Ada orang memelihara dendam 10 tahun. Itu bodoh sebenarnya. Kok bisa gitu? Iya. Itu Dan itu, Mas Abu, itu banyak petinggi-petinggi loh. Mantan pejabat. Coba deh, lagi 17 Agustus gitu. Karena ada tuh mantan-mantan pejabat. Nggak mau tuh satu meja. Nggak usah saya sebut namanya, nggak enak. Ya kan? Ketua partai ini, ketemu ketua partai ini. Coba duduk satu meja. Itu ada yang bergerak-gerak tuh di dalam tuh. Kayak nggak bisa. Itu kurang feeling good tuh. Makanya bisa gitu ya. Coba tuh, dibilang nggak real, tapi kayak nyata. real gitu. Nah, Betul. kalau dia self-inquiry, masa saya terus-terusan begini? Kalau dia masih memelihara sebetulnya lebih tepat kayak nyata. Itu namanya ilusi. Satu saat kita bahas di sini, Mas Abu, Maya ya. Bagus ini temanya. Satu saat kita bahas self-inquiry Maya, dunia Maya. Jadi ya, itu seru tuh ya. Sejauh mana itu real gitu. Nah, kemudian ketika misalnya dia tetap pelihara perasaan itu, tahu-tahu tubuhnya expire. Saya sekarang sering menggunakan tubuh expire biar kita nggak takut mati. Benar, setuju Karena Bang mati Damai. itu hanya tubuh itu expire. Nah, perasaan jiwa yang egois dendam itu masih ini nih, nggak jelas nih mau kemana dia pulang nih. Makanya sekarang itu masih the beginning of freedom. Tonton. Nah, setelah bisa menonton, kalau mau lebih jelek lagi, dalam lagi, pelajarannya apa kejadian ini?
Apa wisdomnya? Apa hikmahnya? Ayat apa yang dihadirkan Tuhan melalui peristiwa ini? Nah, itu sebetulnya harusnya ya pendidikan di sekolah itu ngajarin ini loh. Setuju. Karena nanti dibawa terus sampai tua. Dibully oleh guru. Saya dulu Mas Abu pernah lagi SMP itu dilempar guru matematika ke kepala saya dengan Iya, menghapus pakai gitu. kapur lah, pakai penghapus Iya, lah. itu Iya benar Bang. lama tuh, lukanya lama gitu. Benar Bang. Makanya ketika reunian ketemu bapak itu misalnya orang yang belum sembuh ya masih ada bapak itu. Padahal dia udah pejabat. Masih ada memori itu dan belum sembuh. Ada orang dibully ibunya, dibully bapaknya. Oke Bang. Sebentar nih, agak sedikit gangguan sedikit. Nah, kalau kita sudah, ini kan ada yang nanya nih, pasangan. Kalau sudah freedom, maka yang mencintai adalah nama Tuhan. Lebih otentik cintanya. Bahkan cinta yang sejati, bukan cinta aku mencintaimu karena kamu anakku. Itu ada possessiveness di situ, kemelekatan. Be careful. Ada cemburunya nanti. Kalau sudah self-inquiry, sudah freedom, maka cintanya itu ya salam tadi. Kan sholat itu terakhir apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui tahapan-tahapan itu, momen-momen sholat itu kalau kita kontemplasikan satu demi satu. Nah ini kan kita sedang membawa ajaran dari agama, dari kitab suci yang sudah teruji ribuan tahun dalam kehidupan. Nah metodenya apa? Self inquiry. Tidak semua orang Mas Abu itu terlatih duduk hening. Nabi Muhammad kan juga tidak semua orang disuruh ke gua. Makanya perlu ikro gitu. Ikro ini sebenarnya self inquiry. Bacalah peristiwa itu. Siapa yang membaca? Baca apa yang terjadi di batinmu gitu. Suara saya putus-putus nggak Mak Abu? Ini Iya, ini tadi agak putus-putus tapi udah lumayan oke sih. Sekarang udah lumayan oke. Coba dicek lagi Bang Dame. Sorry. Cek 1 2 boleh? Tes 1 2 3. Oke, aman. Oke, thank you Bang Dame. Kita lanjut ini agak nyambung sedikit, agak nyambung nih ya supaya nanti disatuin. Bang Dame, apakah jadinya sebenarnya goal kita sebenarnya adalah untuk di setiap detik mengingat Allah yang artinya kita every single moment kita sholat gitu. Apakah begitu maknanya jadinya? Betul. Semua dalam syariat Islam itu, sholat itu zikrullah. Aqimis sholat li zikri. Puasa itu ujungnya adalah zikrullah juga. Zakat itu zikrullah, mengingat Allah dalam memberi. Sedekah, haji, semuanya. Pekerjaan kita juga zikrullah. Gitu. Jadi zikrullah itu bukan wiridan ya. Wiridan salah satu metode. Astagfirullah. Itu wiridan namanya. Wirid. Supaya zikrullah. Zikrullah itu kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang zikrullah itu mesti tentram. Tapi kalau ada orang astagfirullah, tapi nggak tentram, itu nggak nyampe zikrullah. Astagfirullah, kamu nakal banget. Nah, itu bukan ya. Iya. itu familiar sih biasanya ya, sering dengar-dengar gitu Bang Dame, sering-sering. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil, mempraktekkan karena ini memang langsung kita rasakan. Oke, benar ya, ini agak putus-putus. Masing-masing unik perjalanannya. Oke. Masing-masing unik. Boleh dilanjut Bang Dame. Ajal tiba pada tubuh. Oke, boleh diulang dari masing-masing unik tadi, dari masing-masing unik tadi. Masing-masing unik perjalanannya. Oke. Jadi semua unik. Even suami istri pun unik perjalanan batinnya. Unik self-inquiry-nya. Kan suami istri juga belum tentu tahu apa yang sakit di dalam. Dengan yang dia rasakan sakit. Bisa beda loh. Syukur-syukur bisa dialog. Watawaso bilhaq, watawaso bisobar. Tapi itu langka banget. Karena kalau sama-sama suami istri atau anak dan ayah gitu, kita keluarga itu sudah sama-sama self-inquiry. Itu harus siap sama-sama menguliti diri sendiri.
Hmm. 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 Karena kalau sudah kita attract pada satu jiwa, itu kan cermin jiwa kita. Hmm. Hmm. Oke. Cermin jiwa kita di mana-mana tuh. Oke. Oke. Nah, Makanya ini perlu diulang-ulang supaya kita bisa belajar dari pasangan. hmm. Belajar dari siapapun yang hadir. Hmm. 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 Berarti kalau dikaitkan sama ada ayat Quran kan mengatakan libas gitu ya. Libasun itu adalah pakaian. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Berarti kan kalau kita berbicara konteksnya sholat, suami itu adalah sejadah istrinya pun sebaliknya untuk saling sama-sama mengenal gitu ya Bang Dame ya. Karena cerminnya ada di situ gitu. Betul banget. Tapi itu lengkap, Mas Abu. Zaman sekarang lengkap. Jadi Langka, pasangan yang jelas langka suara ya. saya, Ya dengar. Langka ya ya Bang Dame ya. langka banget. Kita Mas Abu baru ketemu sekali, physically, Hmm. ngobrol, kita bisa langsung ngomong dari hati ke hati. Itu kalau nggak ada pembelajaran sebelumnya, itu nggak gampang. Nggak Yes, akan yes. bisa. Hmm. Beneran. Saya Hmm. kadang-kadang lihat, kalau orang mulai terbuka ke saya, oh ini berarti bisa jadi sahabat spiritual nih. Hmm. Hmm. Tapi itu jangan dipaksa-paksa. Hmm. Hmm. Betul, Ya, betul. kita punya satu saja sahabat spiritual, itu udah bagus banget. Nabi Muhammad juga menyebut sahabat loh. Hmm. 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 Iya ya, Kan dia ada kan pasangan sosial kan. ya, ya. Sosial itu kan belum meniscayakan itu jadi sahabat spiritual. Hmm. Ya, Hmm. itu karma atau Hmm. takdir. Kalau kata ibu saya itu suratan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. coba kita self inquiry terhadap sosok-sosok yang hadir dalam hidup. Hmm. Bukan kita hancurkan, karena kalau kita berantakin, ikut lagi karmanya, ikut Hmm. lagi bebannya, dosanya. Jadi nggak Hmm. seenaknya juga, Iya, iya, iya. tapi Oke. berani menyelidiki perjalananku melalui sosok ini. Nah, gunanya diskusi ini self inquiry biar teman-teman mulai menjalani hidupnya itu suluk. Kan Hmm. tidak semua berkesempatan suluk formal. Betul, betul. Ketemu seorang guru mursyid atau syekh. Kehidupan ini suluk. Ini alhamdulillah nih Tuhan hadirkan banyak inspirasi supaya orang itu mulai sadar berjalan gitu. Tidak Hmm. semua orang kan ketemu pembimbing spiritual. Akhirnya melalui digital nih yang banyak. Tapi tetap be careful. Iya. Kita harus selalu ngecek ke dalam. Oke, oke, oke. Wah, luar biasa nih Bang Dame. Top banget nih. Top banget Bang Dame. Ntar aku mau nanya lagi Bang Dame. Tapi ini Bu Winnie, Bunda Winnie udah raise hand. Teman-teman kalau mau raise hand, mau nanya di chat, oke ya, hari ini kita akan banyak diskusi gitu ya. Diskusinya lepas, lagi seru gitu ya. Silakan Bunda Winnie untuk meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Dabe, Anda Salam. Abu, Bang Dabe, saya ingin lebih clear lagi ya Pak Bang mengenai freedom. Kalau menurut yang saya tangkap, freedom itu adalah suasana hati kita yang bisa menerima keadaan apa saja gitu. Itu senang, itu sedih, itu bikin kesel, kita bisa menerima. Itu enggak maksudnya Bang Dabe? Oke, Oke. makasih. Terima Makasih. kasih Ya, Bunda Winnie. ya. Terima kasih pertanyaannya bagus banget nih. Oke, silakan Bang Dame. Jadi betul Bu Winnie, freedom itu adalah batin yang kosong, empty. Ya, jadi kalau kita belajar dari Siddhartha Gautama, dia juga menyebut freedom itu, tapi dia nyebut nirwana. Dan nirwana itu sebetulnya hakikatnya diri kita. Silent bisa disebut, emptiness bisa disebut, kesadaran murni bisa disebut. Dan itu aku sejati. Dan itu ternyata adalah hakikat kehidupan. Jadi pada waktu dalam tradisi Islam, Allah meniupkan ruhnya, ya kan? Allah meniupkan ruhnya ke jasmani itu. Aku tiupkan rohku, kata Allah. Kan di pertemuan sebelumnya kalau Bu Winnie tahu, ikut, itu kan saya menganalogikan niup balon.
Iya. Masih ingat kan? Iya. Jadi ruangan di kamarnya Bu Winnie itu ada udara. Nggak bisa dibantah. Kalau nggak ada udara mati kita, Bu. Ya kan? Betul. Cara untuk membuktikan ada udara, tiup aja pakai napas. Gitu. Nggak kelihatan tapi ada. Nah, roh itu jauh lebih halus. Nah, ketika Ibu keluar rumah, ada udara sampai ke angkasa. Begitu kita batasin, tiup masuk balon. Itulah tubuh ini. Jadi makanya self inquiry itu salah satu metodenya adalah mengamati napas. Mengamatinya, Bu. Tidak harus panjang. Yang penting diamati dengan lembut. Pada waktu kita mengamati napas, siapa yang mengamati napas itu? Itu freedom, Bu. Ya. Nah, pada saat kita berada di situ, kita menerima apapun seperti space. Nah, ruang, misalnya kan saya analogikan juga kan waktu itu ada lapangan luas, itu namanya space. Nah, begitu debt collector datang, dikapling-kapling. Rumah 1, rumah 2. Itu kan space yang dikapling-kapling, akhirnya jadi ruangan-ruangan. Iya. Space lebih luas daripada room. Room sudah dibatasi. Sebenarnya room itu adalah space, tapi dikapling-kapling. Nah, ruangan itu dimasukin kulkas, dimasukin tempat tidur, dimasukin apapun. Dia protes nggak? Enggak. Nah, kita sering mengabaikan keberadaan ruang. Nah, self-inquiry ini mengajak kita menyadari aku sebetulnya space. Jadi Bu Winnie, mati itu tidak lebih dari balon itu diletusin. Pak, balik dia. Wa ilaihi raji'un. Itu mati. Jadi biasa aja. Benar Bang, benar. Nah, yang menderita mati yang bagaimana? Yang menderita karena kelamaan udara itu di balon biru, 70 tahun, dia menganggap dia balon biru. Itu yang salah. Nah, begitu diledakin balonnya, tak diletusin. Nah, itu pikiran. Itulah ego. Itulah personality. Itu yang masuk neraka. Makanya neraka itu diberikan untuk orang yang tidak tahu. Tidak tahu itu tertutup. Apa bahasa lain? Kafir. Iya. Jadi Bu, sering-sering aja latihan. Ntar kalau napas ini dicabut, kemana ya gue? Latihan aja Bu. Nggak apa-apa. Kan Allah pengasih penyayang. Jadi sering-sering aja belajar kematian itu. Karena pasti mati Bu. Nggak bisa ditolak. Mending dari sekarang kita belajar. Makanya mati personality yang sebelumnya hidup yang baru. Jadi kullun nafsin ja'iqatul maut. Surat Ali Imran 185. Tiap-tiap nafs selalu merasakan maut. Tiap hari kita maut, Bu. Tiap hari juga kita lahir. Lawannya mati apa? Bukan hidup, lahir. Lahir, yes. Lahir, mati. Lahir, mati. Yang tidak lahir dan tidak mati siapa? I am. Nah itu. Benar. Yang tidak mengantuk gitu ya, yang nggak tidur. Iya, itu Qur'annya. Ayat kursi itu kan? Iya, ayat kursi. tapi sekarang ayat kursi suka dibaca untuk penangkal setan, Bang Damai ya. Oke. Bunda Winnie, jadi relevan sekali tadi, betul sekali. Begitu jadi manusia ruang ya, disitulah kita akan menyadari bahwa aku bukan si balon yang biru itu, tetapi aku adalah yang ada di dalam yang tidak beda dengan yang di luar gitulah kira-kira. Itu keren sih Bang Damai, bener ya. Mati itu cuman ya nyatu gitu. Jadi seakan-akan gini Bang, saya jadi ingat satu, aku lupa baca di puisinya Tabris gitu ya, apa siapa gitu. Dia bicara bahwa kita tuh sama seperti ikan yang mencari air gitu. Jelas-jelas ikan ada di air terus nyari, iya ikan ada di air terus nyari air gitu, gimana sih katanya. Betul sekali. Benar. Itu kan dialognya gini Mas Abu, itu suka saya jelaskan juga tuh di beberapa pertemuan. Suatu hari ikan kecil itu mendengar berita bahwa
laut adalah sumber kehidupan. Dan dengan lautlah kita bisa hidup. Laut itulah kekayaan tanpa batas. Nah, dia bilang sama temannya, aku mau mencari laut katanya. Oh gitu ya, kita tanya deh sama ikan besar. Begitu dia ketemu ikan besar, wahai ikan besar, katanya kita dari laut dan kita akan kembali ke laut. Dan laut adalah sumber segala-galanya. Aku mau bertanya kepadamu, wahai ikan besar, di manakah laut berada? Nah, ikan besar lihat, oh udah waktunya dia mau tahu. Laut, kamu belum tahu laut di mana? Belum. Oh, mau nggak dikasih tahu benar? Mau. Nanti kamu nggak percaya sih. Nggak mau, beneran loh. Semua orang bicara tentang laut. Benar ya, kalau aku kasih tahu di mana laut itu sebenarnya. Kamu jangan membunuh aku loh ya. Enggak lah. Laut yang kau cari itu tidak jauh darimu. Di mana? Tidak jauh. Di mana dia? Dia ada di depanmu. Dia ada di belakangmu. Dia lebih dekat kepadamu melebihi urat lehermu. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah laut. Ini dia, ditunjukin. Oh itu kan bukan laut, itu air. Ya, air sama laut apa bedanya sih? Enggak, itu bukan laut, air itu. Repot udah. Udah repot benar. Ya udah. Sekarang tinggal ganti aja nama ikannya pakai nama masing-masing gitu ya kalau masih bingung. Oke Bang Dame, terima kasih Bang Dame, ini pertanyaannya jadi banyak memancing sesuatu nih, jadi ya seru gitu ya, luar biasa. Oke, ini juga ada Mas Bimo nih, silakan Mas Bimo. Cek Mas Bimo, boleh di unmute kah? Ibu Judi itu dari Sen tuh. Assalamualaikum. Udah nih Kang Mas Abu. Bimo dulu. Ya, silakan Mas Bimo. Sama Bang Dame. Iya, Mas. Ini Kang Abu sama Bang Dame nih rockstar saya nih. Jadi Rockstar. Gimana saya Bang? sehari-hari sebenarnya suka jadi fasilitator, ngomong depan orang, tapi kalau nanya di dialog positif tuh suka deg-degan, terus ngomongnya suka ngaco gitu karena ketemu rockstar ya. Jadi grogi. Pantes nggak pakai video nih, kayaknya lagi jadi gangster nih Mas Bimo ya sekarang. Iya, benar. Silakan Mas Bimo, monggo. Iya, saya juga akhir-akhir ini dengerin Bang Dame di IG live-nya ya. Saya jadiin teman tidur gitu. Jadi sambil mau tidur saya dengerin terus. Dan saya memang mendengarkan mengenai kesaksian Bang Dame. Dan sejak ngikutin Kang Abu nih, saya benar-benar mendapatkan lah gitu saya latihan nafas, terus kemudian saya jadi bisa mendapatkan petunjuk gitu ya. Yang mau saya tanyakan, kan ini setelah saya latihan nafas jadi sensitif nih Bang Dame. Jadi petunjuk itu seolah-olah ya saya bisa dengar di sana, di sini gitu. Lalu kalau misalnya masuk ke sebuah ruangan atau ke sebuah tempat yang misalnya untuk bisnis gitu ya, nanti kayak seperti ada yang membisikkan misalnya nih oke atau kurang oke gitu ya, atau ada aura tertentu misalnya aura kesedihan gitu ya, dan seringkali itu misalnya saya tidak saya pedulikan tapi ternyata benar bahwa bisikan itu benar gitu, atau ada suara-suara lah gitu. Nah ini bagaimana ya, maksudnya petunjuk sama kita menjadi merdeka ya, menjadi freedom, tidak terpengaruh, antara tidak terpengaruh dan petunjuk tuh bedanya gimana? Itu pertanyaan satu. Yang kedua nih, dan benar begitu saya mendapatkan petunjuk nih, masalah misalnya pekerjaan gitu ya, saya seperti dapat terus ya kerjaan gitu ya, nggak tahu kenapa lah gitu. Terus kan kemarin juga Ustadz Saiful Karim bilang sebenarnya nggak usah usaha terlalu keras gitu. Tapi begitu dapat pekerjaannya banyak ya kayak Kang Abu juga kan tiap malam jadi sibuk ya gitu kan. Jadi bedanya tuh maksudnya nggak usah terlalu kerja keras tapi begitu dapat kerjaannya kan jadi banyak juga ya gitu. Nah itu bagaimana ya? Jadi agak kurang jelas di situ.
Terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih Mas Bimo. Dan mungkin Bang Damai ini pertanyaannya mirip dan sama. Jadi sekaligus ada pertanyaan juga dari Pak Andi gitu. Bagaimana keterhubungan dengan Tuhan agar bisa menangkap sinyal-sinyal sebagai isyarat Tuhan? Nah, mungkin ini relevan dengan pertanyaannya Mas Bimo juga. Silakan Bang Damai untuk direspon. Ya, terima kasih Mas Bimo dan Pak Andi. Kita memang perlu berlatih sampai kita mahir melalui self-inquiry, tafakur, dan seterusnya. Dan kita belajar, kita jadi periset, peneliti terhadap diri sendiri. Tetapi yang paling penting untuk disadari adalah ada tempat kembali kalau kita oleng. Kalau oleng itu mood kita jadi lowbat, kemudian kita nggak tahu mana yang harus aku dengarkan. Ustadz ini ngomong begini, Ustadz A ngomong begini, berita ini ngomong begini, kita bingung. Itulah kerja pikiran. Pikiran akan selalu lompat-lompat, monkey mind. Kadang-kadang di Zen itu disebut monkey mind. Ya, pikiran monyet gitu, lompat-lompat. Nah, karena itu melalui self-inquiry, kita langsung mengamati pikiran itu. Ya, jadi saya juga sering merasakan apa yang diceritakan Mas Bimo itu. Jadi kadang-kadang saya masuk sebuah ruangan, baju-bajunya bagus Mas Abu. Kan kalau kayak pernikahan atau ini kan dahsyat semua itu. Tapi saya merasakan getaran di sana itu nggak enak banget. Cuman dulu itu pikirannya suka menilai jadi ribet sendiri. Tapi belakangan ya menonton aja. Kalaupun kita tahu orang itu di situ, katakanlah, saya sebenarnya nggak nyebut energi negatif. Karena dia nggak sadar kan. Orang lagi patah hati kan memang jadi dia nggak sadar dia lagi di situ, dia tercerap di situ. Ketika kita ketemu orang yang patah hati, orang yang baru di PHK, kan kerasa tuh mukanya juga manyun segala macam. Nah kalau ada seperti itu ya perlu alert, bertakwa. Kalau dia membuka diri, bantu. Dengan apa? Ya membangunkan dia. Kamu juga bisa loh mengamati perasaanmu, mengamati pikiranmu. Ya. Kedamaian sudah ada dalam dirimu. Kalau dia open, kalau enggak, ya sudah. Kita just present, kita berada di kedamaian. Pada saat kita berada di dalam state of peace, itu akan memancar ke orang-orang. Orang merasakan kenyamanan ketika kita hadir. Pernah enggak Mas Abu? Misalnya nih, ini contoh-contoh simple. Kadang kita iseng tuh sama teman-teman. Jadi ada satu restoran, itu sepi. Begitu kita di situ masuk 3 orang, itu langsung rame. Itu bukan sekali 2 kali. Orang percaya nggak percaya. Ya kan? Karena ya bayangin misalnya seorang wali Allah atau siapapun, tiba-tiba masuk ke tempat itu jadi berkah. Tanaman aja itu jadi senang gitu loh. Ya, tapi orang yang nyebelin, misalnya kelompok arisan mak-mak gitu. Udah lagi ketawanya. Atau datang satu mak-mak yang nyebelin. Itu berubah tuh semua tuh. Jadi takut semua jadi nge-freeze gitu. Sama persis seperti itu. Nah, latihannya Mas Bimo, kalau kita memang sudah berlatih, ya tadi, kamu bukan pikiran itu. Kita harus belajar betul bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Puasa Ramadan 30 hari, latihan takwa sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang sadar, bertakwalah sebenar-benar takwa kepada Allah. Jangan kamu mati melainkan dalam kedamaian. Bukan mati nunggu ajal, maut kok di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya gitu. Jadi yang kedua kalau mengenai rezeki dan seterusnya, saya sekarang spektrum ya paradigma memandang rezeki itu sebetulnya bukan lagi main modern, itu permainan aja. Mas Abu juga nanti ada satu titik nanti akan mengalami, saya juga mengalami Mas Bimo, udah saya hanya mengerjakan sesuatu sesuai ritmiknya saya. Nggak ada kerakusan lagi. Karena mau ngapain juga. Setuju. Ya kan? Ngapain? Saya pernah juga dapat program training misalnya 3 tahun, capek jadi garing kayak mesin gitu. Ya, jadi menemukan ritmik itu seninya hidup. Masing-masing punya ritmiknya.
Bahkan saya meyakini ritual sholat 5 waktu itu menemukan ritmiknya kita connecting to God. Nah, itu pertanyaan ketiga, Pak Andi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa connecting dengan kehadiran Tuhan, terus tanda-tanda alam, ya kembali lagi, silent itu kuncinya. Ya, kalau di beberapa pertemuan yang lebih sistematis, itu batin kita itu ada ego, nafsu, ada akal, ada kolbu. Ya, ego itu cenderung menyalahkan situasi dan menyalahkan dirinya. Kalau akal itu dia menganalisa secara objektif, introspeksi diri. Kalau kolbu, dia silent. Disitulah gunanya prayer. Kalau kita tidak sanggup menemukan jawaban dari sebuah fenomena, berserah pada Allah. Pada waktu berserah pada Allah, muncullah jawaban. Menerima. Kira-kira gitu Mas Abu ya. Wah, Mudah-mudahan keren Bang Dame. Emang sih abis ngopi sejam kemarin jadi nggak garing sih hidup saya Bang Dame ya. Jadi berwarna. Ngopinya sejam tapi ngobrolnya kayak berpuluh-puluh tahun sih, itu luar biasa ya. Oke, ini Bunda Isya, silakan Bu Isya, Ibu Judis. Assalamualaikum Abu, Bang Dame. Aduh, Hai Bun, silakan Bun. tadi jadi ikut ketawa ngomong soal kematian yang tadinya saya nggak pernah bisa terlalu ketawa kayak gitu. Tapi tetap Bang Dame, Abu, saya belum bisa ketawa seperti yang Abu itu sejujurnya sama kayak Bang Dame. Soalnya simpel banget kayak mecahin balon gitu kan. Padahal saya sih padahal belum gitu-gitu banget gitu. Nah itu Bang Dame yang saya ingin tanyakan. Saya sih masih ngerasa banyak kesalahan yang lalu-lalu. Nah itu kalau misalnya itu kan harus dipertanggungjawabkan Bang. Nanti ketika kita sudah mempertanggungjawabkan, apa kesadaran kita yang ini tuh tumbuh lagi nggak di si itu? Khawatirnya kita yang itu tuh yang kedua itu malah kita nggak tahu ilmu yang sekarang gitu. Gimana tuh Bang? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bunda. Ini ngomongin progressive life sih sebetulnya Bang Dame. Gimana menyadari apa ya kesadaran ya, kembali lagi. Silakan Bang Dame. Gini, ini pertanyaan itu tandanya masih mendominasi cara berpikir lama. Ya. Jadi waktu SD Bu, kita dijejelin bertanggung jawab, nanti kalau mati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kan yang datang. Jangan nunggu nanti Bu. Sekarang Ibu bisa mempertanggungjawabkan apapun yang hadir di pikiran. Kalau sekarang kita tidak menghisapnya, kan ada hari hisap. Karena selama ini kita dijejelin hari hisap itu nanti setelah ajal, ya itu malah ribet, telat. Telat Bu. Malam ini nanti Bu, malam ini. Ibu bisa menghisap diri. Cek lagi secara jujur, apalagi cara berpikir yang menakutkan, yang mengganggu kita. Itulah gunanya self-inquiry. Saya sering menanyakan kematian dan mengkontemplasi. Sebelum pandemi 3 bulan sebelumnya, saya tanya lagi. Apa sebenarnya yang terjadi kalau orang mati? Saya tidak mau cuma dijawab seorang ustaz. Saya cuma tidak mau kalau dijawab seorang dari buku. Saya mau tahu sendiri. Nah, self-inquiry ternyata, coba kalau dari dulu tidak ada dijejelin ke benak kita neraka begini, kalau mati nanti dicincang, masuk api. Belum tentu kita takut ini. Benar Bang. Nggak ada notion itu. Nggak ada programnya. Jadi yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya hukum sebab akibat. Ketika kita menipu orang, ada efeknya ke kita. Jangan nunggu ajal tiba lagi, Bu. Jadi sebetulnya Mbak Iis itu bisa menyelidiki cara berpikir itu. Dan itu kita dari mana sih datangnya itu? Jangan puas dengan kotanya begini. Katanya self-inquiry itu nggak mau lagi yang begitu. Kita hormati dogma itu. Kita hormati teks. Tapi sebenarnya bagaimana Tuhan? Selidiki langsung. Itu yang membuat, itu namanya suluk. Ini kan masing-masing unik nih. Kalau kita sudah mendapatkan hikmah dari Allah tentang itu, pasti freedom, Bu. Nah, itu kan yang kita balon udara itu biar teman-teman itu
masuk akal juga ya. Dan itu tidak tabrakan dengan Al-Quran. Betul. Justru isinya Bang, esensinya justru. Esensinya coba. Justru pemahaman dogmatis yang selama ini kita cerna kan masih waktu SD itu. Cara berpikirnya belum matang. Masa itu kita yakini, kita selidiki semua itu. Nah itulah gunanya dialog ini, Bu. Banyak yang saya baca buku, saya ketemu ustadz, guru, syekh. Tapi finally, pengetahuan saya yang benar tentang sesuatu adalah pengalamanku tentang itu. Saya tahu kopi dari mana? Dari mana saya tahu kopi? Ini kopi nih, experience. Benar. Okay. Cheers, Bang. Cheers. Marti Bong. Kita mengalami, Bu. Jadi, Bu Iis, insya Allah, ya, kalau ada ketakutan begitu, disitulah pentingnya kita selalu berada di ketenangan, napas sadar, kita amati. Kita amati pikiran yang takut itu. Siapa ini yang takut? Banyak kan Mas Abu kemarin nanya. Cek, bentar Bang. Ini agak putus-putus dikit nih. Sebentar. Ibu dan Bapak masih dengar suara saya nggak? Suara aku clear nggak? Dengar? Oke, thank you. Bentar, Bang Dame lagi out sebentar. Clear, thank you. Terima kasih. Oh, sebentar. Wah, ini. Bentar ya, Bang Damenya kayaknya lagi ke log out. Wah, seru ya malam hari ini ya diskusinya. Pokoknya jangan jadi ikan yang tadi aja intinya. Itu kalau baca cerita Rumi yang panjang itu, wah udah menarik sekali. Oke. Namaku ikan. Oh iya, lagi refill kopi kayaknya benar Mbak Ririn ya. Oh iya, sambil nunggu Bang Dame, nanti di akhir akan ada pengumuman. Tadi pagi saya bikin di Instagram sama di Facebook yang bisa berhasil jawab. Wah, udah ada ya. Oke. Tapi tadi koneksinya ini. Oke, udah oke kok Bang Dame sekarang. Coba. Udah, oke. Sampai di mana tadi? Sorry, tadi koneksinya ini. Oke, sampai tadi dogmatis itu kan jadi kita udah dapat dogma, jadi udah punya pikiran, udah punya program. Nah, sampai situ barusan Bang Dame. Silakan. Iya, kita periksa itu. Bukan kita langsung tolak, enggak. Kalau cara berpikir modern mind kan menolak dogma banyak. Kalau ini enggak, kita jadikan itu satu referensi. Tapi kita mulai selidiki secara dewasa. Sebenarnya apa? Pertemuan seperti ini tujuannya untuk mempertajam itu. Itu namanya perjalanan. Suluk intelektual dan suluk spiritual nanti. Itu ya Bu Judis ya. Dan saya jadi ingat Mas Abu tadi lupa. Ya waktu itu kita ngomong kematian kan. Iya. Itu sore itu kan tiba-tiba kan Mas Abu juga ngomong, waduh gimana gitu rasanya. Dan tahu nggak Mas Abu? Benar. Seminggu yang lalu saya ketemu istrinya. Saya ketemu istrinya beliau, almarhum, kita ngobrol lagi. Pertajam lagi bagaimana supaya ya masih ada lah seperti yang Bu Iis tadi katakan, ada ganjalan-ganjalan. Sebenarnya itu perasaan dan pikiran kita kan. Jadi itu kuncinya Bu Judis. Jadi selamat berjalan, selidiki, karena kalau saya mau sehat, yang nggak bisa kalau Mas Abu yang senam buat saya, ya saya harus senam buat diri saya. Nggak bisa dipindahin gitu. Suluk juga begitu. Benar. Mati kan sendirian nggak bisa ngajak-ngajak orang. Benar. Luar biasa. Thank you Bang Dame, mudah-mudahan bisa. Tapi memang sih Bang Dame, kalimat-kalimat akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisap. Itu tuh seakan ya, balik lagi ya. Pemahaman kita, mungkin waktu SD, SMP gitu, akan tuh seakan-akan nanti gitu. Nah, padahal kan Bang Dame juga selalu mengatakan bahwa itu bukan berbicara nanti gitu. Itu kita lagi berbicara di dalamnya gitulah kira-kira. Yes. Dan Mas Abu dalam bahasa Arab, masa lalu namanya fi'il madi. Masa lalu. Masa depan, future tense dan present tense itu namanya fi'il mudhari. Sama. Jadi masa depan itu sudah kita tengok sekarang di batin kita.
Yes. Kan kita udah pernah bahas hakikat waktu kan? Iya. Itu perlu beberapa teman yang mau mencoba meneliti lagi time itu penting banget. Iya. Memahami hakikat waktu sampai dijadikan sumpah oleh Allah. Wal asri, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia merugi. Banyak orang nggak paham itu. Apa sih masa lalu, apa sih masa depan? Makanya burung itu nggak tahu masa depan, masa lalu. Dia hanya present. Iya. Oke Bang, itu keren banget sih. Thank you Bang Damai. Ya kalau ngomongin waktu dikit jadi pengen discuss bahwa saya ngomong waktu aja udah masa lampau coba. Betul ya? Iya betul. W-nya udah masa lampau coba. So kita mau hidup dalam waktu gimana? Orang waktunya udah masa lampau. Nah gitulah kira-kira. Nah ikan-ikannya tolong direnungkan lagi ya. Pokoknya hari ini topiknya ikan aja ya. Itu tadi ada yang lucu sih, Nemo ikan halu katanya. Oke, kita ke Teh Ivi. Oke, Teh Ivi silakan. Assalamualaikum Kang Abu. Salam. Damang Teh Ivi, sehat? Saya alhamdulillah Kang. Silakan Teh Ivi, mangga. Mungkin saya sedikit cerita dulu ya Bang Damai. Jadi 2 bulan yang lalu itu selama 57 hari saya mendampingi suami saya sakit gitu. Nah, jadi di hari-hari pertama tuh memang aduh luar biasa deh rasanya gitu ya. Suami di ICU tuh gitu. Terus saya juga sempat ngobrol sama Kang Abu, terus Kang Abu pesennya, Teh pokoknya mah sing tenang aja gitu, pesan Kang Abu itu. Dan saya pegang terus, pokoknya ini mesti tenang terus gitu. Nah, selama 57 hari itu semakin lama tuh saya semakin ringan banget gitu. Jadi yang Kang Damai bilang tadi gitu ya, memang freedom aja, feeling good aja gitu. Jadi setiap hari itu saya di rumah sakit, ya Allah sekarang apa lagi ya gitu. Terus kata dokter begini-begini, oke, gitu pokoknya. Saya tuh ringan banget gitu, berasa bener apa ya, enak banget gitu hubungan sama Allah tuh enak banget gitu ya. Jadi nggak ada khawatir yang gimana enggak gitu. Ya alhamdulillah saya praktekin tuh semua pelajaran-pelajaran yang Bang Damai gitu dari Kang Abu gitu. Nah saat ini tuh saya saya lagi jalanin proses menikmati kehilangan, iya gitu ya. Tapi ada lagi ada rasa apa. Nah dari obrolan tadi saya baru ketemu nih, oh ternyata saya tuh rindu rasa pada saat saya menjalani proses itu loh gitu Kang Bang. Jadi oh iya ya itu yang Bang Damai saat ya dari tadi diobrolin gitu. Saya tuh tempo hari nggak ke distract apapun gitu. Jadi benar-benar cuma berkomunikasi dengannya gitu ya. Dan saya sekarang, oh iya, saya tahu saya rindu itu gitu. Sekarang kondisinya ya memang jadi lebih banyak ke distract dengan lingkungan ya gitu. Tempo hari saya benar-benar lepasin urusan kerjaan, saya lepasin apa setiap hari saya ada di rumah sakit, hadepin ini tuh ringan banget gitu. Nah itu gimana ya Bang, ya maksudnya saya tuh pengen lagi gitu loh ngerasa kayak tempo hari itu gitu. Ya, okay. Gitu aja Bang. Makasih Bang Damai. Oke, terima kasih. Bismillah, Teh Ivi senantiasa almarhum husnul khotimah. Kita sama-sama mendoakan. Amin. Mangga, Bang Damai, silakan. Mbak Ivi ya, itu sebetulnya bagus. Kalau sekarang itu dirindukan lagi pengalaman intimacy with God. Kita tidak bisa mendescribe bentuknya, kita tidak ada ide, tapi just I realize. Sekarang waktu kita ngobrol ini, dia selalu ada di situ, Teh. Ada, in your heart. Nggak pernah pergi kok dia. Aku nggak pernah meninggalkan kamu, kata Tuhan. Aku selalu bersamamu. Kamu cuma terlalu sibuk main aja di luar. Terlalu attract kita kepada yang di luar. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku selalu di sini. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu itu saya pribadi mengalami satu rasa kesepian yang amat sangat. Jadi kayak rindu pulang. Makanya suka sekali saya istilah rindu pulang itu. Nah, tapi begitu sudah mulai dibongkar perusuran, nggak usah takut, jangan cari keluar. Tiba-tiba aku selalu di sini kok, kata.
Ketika kita ketemu dengan sahabat-sahabat seperti ini, kita sedang ketemu dia, Mbak. Ya, saat kita ngobrol begini, kita ketemu dia. Saat kita ke alam, kita ketemu dia. Jangan dibatasi formnya hanya itu. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajahnya. Peace in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Jadi jangan dibatasi formnya, Teh. Jangan harus seperti itu. Sang kekasih jangan hanya dibatasi satu wajah. Sang kekasih sejati adalah God yang menampil in many form. Ya. Oke Bang, luar biasa ya. Poinnya itu tadi ya. Ketika kita luangan luas, jangan dijadiin room gitu ya intinya ya. Jangan dikotakin gitu. Wah luar biasa. Tapi ya saya banyak berdiskusi ngobrol sama TIV dan wah luar biasa TIV. Hebat gitu ya, bisa menghadapi itu dengan sesuatu hal yang tegar, dengan sesuatu hal yang tenang gitu, dan itu anugerah gitu. Itu sesuatu yang harus disyukuri gitu. Luar biasa. Saya tambahin dikit, Kang Abu. Silakan Bang Dame. Bahkan TIV dalam kesedihan itu kita bertemu dia. Ya, dalam kesedihan itu. Nah, ini maksudnya new life yang coba di-share di sini adalah kita mulai every single moment, setiap momen, setiap saat, setiap napas, itu dia ada di sana. Seolah-olah peristiwa malam ini nggak bisa diulang, ada rekamannya. Tapi masing-masing kan menangkap sesuai dengan kadarnya. Iya benar Bang. Jadi beda sama rekaman Bang, pokoknya Bang. Beda, tetap beda. Gitu. Jadi kuncinya di situ, jangan batasi perasaan yang nikmat bersama dia itu, nama Tuhan di hati kita. Itu harus formnya seperti ini, enggak. Harus belajar itu. Dalam berbagai wajah, gitu, penampilan. Jangan harus wajah ini terus, kan kita bosan nanti. Bahkan saya yakin Mas Abu, ini aja nih self-inquiry ini kan ada yang diulang-ulang kalimatnya, tapi beda rasa. Oh, jelas Bang, jelas. Jelas. Cangkirnya juga udah beda ya. Rasanya Udah beda. Iya benar Bang. Jadi satu lagi, dan yang sahabat yang lain. Jadi jangan selalu dianggap bertemu Tuhan itu hanya dalam perasaan gembira. Enggak. Kesedihan itu nanti akan transform menjadi freedom juga. Jadi dualitas itu dilampaui. Rumi itu sangat menyukai kesedihan. Sangat menyukai. Ratapan itu dia suka. Tapi orang yang egois, ratapan itu nafsu lawama. Itu makanya malam ini coba di-share new life. Jadi kita tidak menolak apapun lagi yang dihadirkan. Karena sudah alert gitu. Ini makanya diskusinya ini asumsinya sudah melewati fase-fase ego gitu loh. Orang yang ngobrol di sini orang yang sudah tidak mau membesarkan keakuannya. Apapun yang membesarkan keakuan itu akan menutup kita masuk ke dalam dia. Gak ada dua aku dalam rumah Tuhan. Gak ada dua aku. Justru pada saat kita nothing, I'm everything. Wal awalu wal akhir. Pada saat kita nothing, I'm everything. Nah ini mudah-mudahan jadi kontemplasi sehari-hari. Berjalan bersama. Oke. Itu ya, ya. Bismillah. Bang, ini keren banget soalnya private, jadi Bang Dame pasti nggak bisa baca di situ. Tapi nyambung banget nih. Kita lanjutin dikit, digas lagi dikit lagi nih Bang, karena itu udah nyampe jawabannya kayaknya. Berarti kita harus jujur pada diri untuk menerima mengamati pikiran, karena kita bukan kita ya, aka berserah diri dan hanya ada aku besar.
Gimana Bang Dame? Yes. Jadi ketika teman-teman sudah mengalami satu yang tadi, the beginning of freedom is the realization you are not the thinker, maka teman-teman akan menyadari, kita akan menyadari bahwa aku yang sejati itu, aku yang universal, itu adalah aku yang ada pada semua ciptaan. Itu yang disebut tauhid. Jadi aku yang di sini dengan aku yang disebut Mas Abu Marlo, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Makanya kita kadang, kok aku kayak merasa dekat. Iya memang kita satu kok. Memang satu. Pada saat kita mencintai seseorang, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Makanya total. Ini pelan-pelan aja nih di sini. Jadi latihannya memang self-inquiry itu, mengamati itu. Semuanya menjadi proyeksi dari aku sejati yang menampil dalam berbagai bentuk keunikan-keunikan. Yang kita sebut, kita kasih labeling musuh itu pun penampilanku dalam bentuk yang lain. Kan kita butuh sparring partner dong Mas Abu. Yes, betul. Kita butuh orang yang nyebelin, tapi jangan nantangin. Benar. Kalau kita keok, ya udah ampun belum kuat nih, latihan lagi. Kita butuh ke orang-orang nyebelin. Makanya itu yang tidak dimengerti malaikat. Ketika Allah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ya, itulah manusia. Menciptakan dengan kedua tangannya Tuhan. Maskulin, feminin. Ada kemalaikatan, ada keiblisan. Nah, begitu sudah jadi Adam nih, diajarkan semua nama-nama. Nah, ini nih mulai nih. Tuhan bilang, sembah, bersujud pada Adam. Begitu bersujud pada Adam, muncullah di situ pemberontak. Ya. Nggak mau nih gitu ya. Nggak mau dia gitu. Jadi ini sebenarnya drama metafisik yang kita semua alami. Iya sih, Bang. Pemberontak juga yang bikin dia juga gitu ya. Cuman kita ngelihatnya kayak drama kosmis aja gitu ya. Padahal ya itu juga gitu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Mbak Waduh, Intan nih. Mbak Intan. ini luar biasa nih penanya berikutnya seru nih. Oke, silakan Ibu Intan. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam. Hai Ibu, apa kabar Bu? Baik, sehat-sehat. Dari tadi meditatif listening. Oke. Jadi oke punya gitu. Nah, jadi mau nanya nih Bang Dame. Saya pernah nanya juga sih sama Bang Dame yang seperti ini. Jadi begini, kalau kita merasa kita kan udah freedom ya. Kayaknya nih, saya dulu sebelum pandemi itu merasa saya sangat bersyukur. Ketika itu sebelum pandemi ini, saya itu merasa berada di suatu tempat yang bebas banget. Saya udah gak kerja kan, jadi saya kemana bisa bebas. Mau makan apa enak, mau shopping dikit-dikit, alhamdulillah bisa. Tuhan, alhamdulillah nih keadaan begini, sampai kapan ya saya bisa begini gitu kan? Saya nanya lagi, tapi saya enjoy every minute of it gitu karena bebas, nggak pakai jilbab, nggak merasa dosa, apa-apa, pokoknya enak aja gitu. Nah, tiba-tiba pandemi datang kan? Oke, pandemi datang, it's okay lah. Tapi saya masih happy, saya di rumah. Saya bisa nonton, saya bisa, no problem. Nah, ketika kita udah merasa kita dekat dengan dia, tapi kadang-kadang jauh dengan dia, terus dekat lagi gitu kan, transenden dan itu. Nah, itu terus. Sekarang saya mau nanya, bagaimana peran doa ketika kita mengalami sesuatu, musibah, apa-apa kan kita berdoa ya. Masa mau doa, Tantan, masa berdoa sama diri sendiri gitu ya? Atau berdoa, jadi bagaimana gitu? Kita relationship-nya jadi gimana gitu Bang Dame? Terima kasih. Oke. Berarti ini dikaitkan dengan doa gitu ya Bu Intan ya? Doa. Oke. Thank you Bu Intan. Wah keren nih. Bang Dame silakan Bang. Ya, jadi Tuhan memang menciptakan alam semesta ini karena dia ingin melihat wajah dirinya, Bu. Ya, jadi kayak kita manusia ini, orang ganteng misalnya, orang cakep, orang yang cantik. Nggak ada yang
bilang dia cantik, ya kan? Dan dia ingin ngelihat kecantikan diri. Caranya gimana? Dia dirinya dua, cuman bayangan. Jadi makanya kita senang bercermin. Jadi cara untuk melihat diri kita cakep, ya buat cermin. Ya kan? Nah, Tuhan ingin melihat nama-namanya, Bu Intan. Dia ciptakanlah alam semesta ini. Nah, ada yang penampilannya sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna dari semua penampilan itu susuk manusia. Ya kan? Jadi pada waktu Mbak Intan atau kita ini menyadari aku yang imanen, tidak ada dualitas, yang ada hanya silent. Tapi supaya kita bisa melihat, Tuhan ingin melihat nama-namanya, dia ciptakan hamba dari dirinya juga, Bu. Jadi ini kayak semacam permainan semesta, kalau kata Dante, divine comedy gitu. Komedinya Tuhan. Betul. Jadi ada yang meratap, ada yang berdoa, ada yang itu. Saya sampai sekarang pun, Bu, saya berdoa dan saya menikmati ratapan. Kadang saya merasa, tapi sekarang udah jarang sih meminta. Lebih kepada kayak ini sama orang tua, manja-manja. Dijawab pun udah pasti dia tahu apa yang pas buat diriku sebagai hamba. Tapi enak aja kayak manja-manja gitu sama Tuhan, meratap. Dan Tuhan senang. Itu perspektif dualitas, Bu. Ada hamba, ada yang disembah, ada yang menyembah, ada yang disembah gitu. Tapi begitu kita silent, Bu, yang tidak ada penampilan, yang ada hanya aku sejati. Nah, ini yang disebut dengan permainan semesta. Jadi kita dibuka pelan-pelan si manusia ini. Rahasia bagaimana Tuhan mencipta, rahasia bagaimana permainannya dibuka. Nah, manusia ini ada tubuhnya nih, yang sudah sadar semua ini, dialah yang jadi orang yang awakening. Dia akan jadi nabi, dia akan jadi rasul. Tapi ada juga yang tidak menjadi nabi, tidak menjadi rasul, hanya untuk dirinya sendiri. Menjadi pengamat. Gitu Mbak Intan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada berbagai macam derajat kesadaran orang, ada misalnya orang pada umumnya harus takut-takutin, ada orang menyembah itu karena bersyukur, ada karena meminta. Jadi warna-warni jadi keindahan aja. Gitu, Mbak. Jadi yang menanyakan, jadi gimana? Pikiran itu diselidiki lagi tuh. Gitu Mbak Intan. Jadi apakah aku menyembah diriku? Pada saat kita silent nggak ada penyembah dan yang disembah, Mbak. Tapi pada saat kita ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada penyembahan, ada dualitas. Makanya di Al-Quran, Bu, itu ada dia, hu, ada aku, dialah Allah itu yang transenden. Ada aku yang imanen, aku lebih dekat dari urat leher. Aku bersamamu. Iya dong, kesadaran aku itu kan bersama semua ini. Tapi ada juga kami. Kami ini dengan seluruh ciptaannya. Kadang spesifik Ar-Rahman dengan sifatnya. Ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus. Nah, ketika sudah seperti itu, even itu orang yang kita labelkan itu pemarah atau angkuh atau penyebelin, itu bagian dari lakon-lakon hidup. Nah, self-inquiry mengajak kita tidak lagi bergejolak menghadapi semua itu. Tapi kadang kita mau berperan sebagai pemarah, berperan aja, tapi sadar. Alert, jadi peratap, enggak apa-apa. Nabi Muhammad itu berperang juga, tapi sudah sadar. Nah, malam ini, new life, after freedom, kita mau bermain di dunia ini dengan sadar, appropriate. Tidaklah kami ciptakan kehidupan dunia ini, kecuali permainan dan senda gurau, tapi ingat, akhirat, batin itu lebih baik bagimu jika kamu bertakwa. Yes. Jadi balik ke situ memang Bu Intan. Permainan. Nah, tidak semua orang ngerti itu. Enggak apa-apa. Kan, makanya enggak mungkin semuanya tercerahkan, Bu. Selalu paling banyak orang yang tidak sadar.
Oke Bang, cuman yang menarik tadi berkaitan sama pertanyaan doa. Kenapa ya kadang-kadang doa tuh dianggap sebagai saya meminta gitu loh Bang. Minta sebanyak-banyaknya gitulah kira-kira. Padahal kan ya balik lagi bukan untuk memintanya gitu poinnya. Gimana Bang Damai? Perjalanan Mas Abu. Jadi saya pribadi kalau ada saya mau ini ya Allah, perjalanan itu jernih. Nggak apa-apa. Terus ada orang udah bersyukur, ada orang Tuhan udah tahulah apa yang saya pingin, iya stay lah di situ. Terus. Nah, jadi dengan demikian kita bisa merasakan ada orang yang meminta, ada yang meratap, ada yang merengek aja, dijawab atau tidak, nggak ada urusan, ada yang bersyukur, ada yang sudah diam aja, silent. Jadi macam-macam, tidak perlu dicela. Anak SMA nggak perlu mencela anak SD, anak mahasiswa nggak perlu mencela anak SMP. Kan kita bisa melewati stages itu. Oke. Jadi semuanya tergantung dari stage pemahaman, level, dan perjalanan gitu ya Bang Damai ya? Yes. Nah, seorang yang sudah merasakan intensitas kesatuan, dia nggak protes lagi dengan keragaman itu. Nggak akan protes. Tapi pada waktu sudah tidak seimbang permainan, turun tuh. Krishna turun, Avatar turun. Utusan Tuhan turun, pasti. Ketika sudah chaos, Firaun itu dominan, diutus Musa. Dari mana? Dari anaknya sendiri gitu, anak angkatnya. Nggak jauh-jauh ya Bang Damai. Nggak jauh-jauh. Selalu begitu ya sistemnya ya. Nggak jauh-jauh, bener Bang, bener. Wah luar biasa ya diskusi malam hari ini. Santai, ringan, tapi ini ngomongnya perlu puluhan tahun untuk paham. Berapa kali kehidupan ini? Berapa kali kehidupan baru ngerti. Berapa kali reinkarnasi ini? Baru paham gitu ya Bang. Hidup mati baru paham. Oke Bang Damai luar biasa malam hari ini dan rasanya gimana ya? Ya karena diawali dengan feeling good juga kita sama-sama merasakan feeling good gitu di forum ini. Kita selalu berbagi cahaya, berbagi positif dan saya rasa mudah-mudahan rasa itu yang selalu membawa kita untuk menuju ke dalam. So, Bang Damai, final statement untuk episode 116. Silakan. Terima kasih Mas Abu. Sahabat-sahabat sekalian, dengan kita new life, kita akan lebih menikmati every single moment, apapun yang dihadirkan Allah pada kita, termasuk gejolak-gejolak batin itu. Indahnya kehidupan adalah ketika kita menjadi peneliti buat diri kita sendiri. Kita menjadi objek riset dirinya kita sendiri, dan kita sudah dibebaskan dari menyalahkan siapapun, menyalahkan diri sendiri, tapi kita berjalan semakin lebur di dalam kesadarannya. Ya mudah-mudahan jangan bosan-bosan kita diskusi di sini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Saya pun terus berjalan, tapi pelan-pelan akan terbuka sedikit-sedikit. Oh ini rahasianya. Kita semua ada kesempatan untuk itu. Karena Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Ya, mudah-mudahan kita menjalani hari-hari kita banyak sekali yang perlu kita ketahui dan mengetahuinya dengan mengalaminya. Mengetahuinya dengan mengalaminya. Jangan takut. Seorang arif itu berani. Jangan takut meneliti kematian. Jangan takut menghadapi masa lalu yang masih mengganggu. Selidiki dengan cara berpikir untuk menemukan kehadiran Tuhan pada setiap momen itu. Insya Allah kita akan selalu bertemu Dia dalam setiap aktivitas kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dong tepuk tangan buat Bang Damai ya. Luar biasa Bang Damai. Selalu gimana ya, selalu mencerahkan gitu ya, memberikan cahaya, dan malam hari ini saya rasa kita banyak sekali mendapatkan sesuatu meskipun mungkin tidak masuk ke dalam knowledge base kita, tapi saya rasa hati kita semua tergetar merasakan apa yang disampaikan oleh Bang Damai. Dan sekali lagi hari ini kita banyak sekali berbicara tentang new life. Di awal Bang Damai mengatakan bahwa kesaksian itu adalah kunci di awal. Begitu kesaksian dilakukan, baru kita bisa sholat gitu. Karena sholat nomor 2 itu adalah mengingat ulang. Jadikanlah setiap momen sebagai azan. Jadikanlah setiap siapapun yang datang ke kita sebagai wudhu. Dan sholat tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Senantiasa kita selalu mengingat Dia di mana saja. Dan jangan lupa bahwa ikan itu selalu ada di dalam air. Jadi nggak perlu nyari air lagi. Karena ketika air sudah menyatu dengan diri, bahwa sudah tidak ada perbedaan antara engkau dan aku. Terima
terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.